Janur Ireng Story 15. Malam pernikahan. Sugi menemukan sebuah foto hitam putih. Seorang pria tua botak dengan rambut di sekitar kepalanya berpose dengan seorang wanita bersanggul. Di samping mereka, ada dua anak laki-laki yang terlihat kembar dengan satu anak perempuan di sisi lain. Sugi mengambil foto itu, memerhatikan dengan seksama. Ia yakin merasa pernah melihat foto pria tua ini. Ini adalah foto pria yang sama saat mengantarkan Arjo di padepokan tengah hutan. Sugi membalik lembar foto itu. Tertulis nama Monokolo Kuncoro, Arjo Kuncoro, Kondoto Kuncoro, Lasmini Kuncoro. Ada satu nama yang dicoret dengan tinta sehingga Sugi tidak dapat membacanya dengan jelas. Tidak hanya foto ini, Sugi melihat banyak siluet dari foto-foto lain. Di setiap foto terlihat seekor bayangan kambing hitam berdiri di samping mereka. Apakah pemujaan iblis ini sudah berlangsung lama? Tiba-tiba terdengar suara napas seseorang tepat di tengkuk Sugi. Sugi terkesiap, menoleh mendapati Lasmini berdiri menatap dirinya dengan senyuman menyeringai. "Kamu sudah tahu semuanya, bukan?" kata Lasmini. "Kamu sudah tahu siapa aku. Kamu juga tahu apa yang sedang kulakukan di tempat ini. Seandainya saja Arjo mendengarkanku untuk menghabisimu saat pertama kali kamu menginjakkan kaki di rumah ini. Aku sudah merasakan firasat buruk yang kamu bawa." Sugi melangkah mundur sembari tangannya meraba-raba mencari sesuatu. "Tak perlu khawatir. Aku kesini tidak ingin menyakitimu. Lagi pula, semua sudah terlambat, bukan? Cepat atau lambat, kematian semua orang ini akan datang. Benar kan? Kamu adalah Kudro yang dikirim untuk menghabisi kami." Sugi hanya diam. Ia merasa ngeri melihat penampilan Lasmini. Belum pernah Sugi melihat dia sekacau ini. "Bila kamu mencari bedebah kecil itu, telusuri tangga. Tidak jauh dari aula utama. Ada sebuah lorong di sana. Kamu akan melihat sebuah pintu. Anak itu ada di sana. Sebaiknya cepat, sebelum Arjo menikahi Ranum yang baru." Lasmini tertawa. Ia melepas sanggul yang mengikat rambutnya, lalu mengacak-acak rambutnya seperti wanita sinting. Ia menunjukkan sebilah pisau di tangannya. "Aku akan mati di sini, daripada harus merasakan siksa kematian yang sebentar lagi menjemput kami semua. Aku sudah kehilangan jati diriku sebagai manusia. Bahkan aku tidak tahu lagi apakah aku masih seorang manusia. Pergilah." Lasmini menancapkan pisau itu tepat di bola matanya, kemudian merobek dengan kekuatan tangannya. Ia menjerit sekaligus tertawa. Sugi yang tidak sanggup melihat hal ini segera pergi meninggalkan ruangan, membiarkan Lasmini mati dengan caranya sendiri. Ia bisa merasakan kesedihan yang mendalam di hati perempuan itu yang mungkin secara tidak langsung dipicu oleh kematian Sugeng. Namun, benarkah itu yang sebenarnya terjadi? Sugi tidak pernah tahu isi hati manusia. Tanpa membuang-buang waktu, Sugi berlari menuju tempat Lasmini memberi petunjuk.
Kesepakatan. Sabdo terikat di tiang jati. Kedua kakinya dirantai dengan sepasang paku yang ditancapkan menembus tulang kakinya. Tubuhnya lelah menerima penyiksaan saat Arjo menghabisi setiap orang yang sudah ia tandai. Ia tidak mengerti kenapa Arjo tumbuh dengan dendam sebesar ini di dalam tubuhnya. Ketamakan dibalut rasa dengki membuat kehormatan begitu berharga di matanya. Perlahan-lahan, Sabdo kehilangan keinginan untuk hidup. Rasa frustasi serta keputusasaan menyimbangi pikirannya. Tak jauh dari tempatnya, Bokolona menatap dirinya, seperti mengibah. Tetapi Sabdo tahu bahwa iblis itu juga tertawa, menikmati setiap rasa sakit yang Sabdo lihat dari penyiksaan yang sudah dilakukan Arjo. Bayangan dari kilasan kematian-kematian itu muncul kembali di kepala Sabdo. Ia menunduk pasrah. Bila memang harus mati dengan cara seperti ini, Sabdo akan menerimanya. Tanpa Sabdo sadari, sukmanya bergerak di antara kilasan dari tubuh serta genangan darah yang mengenang di atas lantai kayu. Tempat seorang wanita bersanggul sedang duduk. Mbah Karsa. Ia memandang ke arah tumpukan mayat yang sedang dibersihkan oleh orang-orang. Ia berbicara dengan seorang lelaki. Sabdo tidak dapat melihat siapa lelaki itu, tetapi ia bisa mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka katakan di dalam telinganya. Menur Arya tak pernah mengkhianatiku, kata Mbah Karsa. Sosok lelaki yang berdiri tidak jauh dari tempat Mbah Karsa tiba-tiba berkata, "Jenengan benar, tapi jenengan harus ingat, Arjo memberi tugas yang krusial serta membahayakan bagi kita semua. Seandainya kita luput sedikit saja, tak hanya jenengan, tetapi semua akan mendapat imbas dari keserakahan." Menur Arya mendapatkan anak Saseno itu yang berhasil kabur terlebih dahulu, membawanya kepada kita untuk memulai menyusun rencana ini. Bila bukan karena pengorbanan darinya, aku tidak akan dapat mengirimkan santetku. Kamu benar. Bagaimanapun juga, aku menghormati Menur Arya sebagai bagian dalam rencana penghabusan generasi pencora ini. Tapi, kenapa kamu menolak telepon dari Menur Arya? Atmojo tersenyum getir. Aku melihat bagaimana mereka akan mati. Kupikir tidak ada yang bisa aku lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita harus siap kehilangan yang lain. Setidaknya itu yang kupelajari sampai saat ini. Mbah Karsa menoleh melihat lelaki itu. Lalu, bagaimana dengan mereka? Anggodo dan Codro memilih untuk mundur. Kurasa mereka memiliki urusan yang lebih penting. Apakah kamu berpikir hal yang sama sepertiku? Karsa tersenyum, mencemooh dengan senyuman di sudut bibir yang tersungging. Kita tahu bagaimana Anggodo dan Codro berpikir. Tetapi dengan keputusan yang dia pilih, kita tidak dapat memenuhi kematian Arjo dengan cara ini. Dibutuhkan 4 dari 6 orang yang tersisa di dalam persekutuan ini untuk menyempurnakan janur ireng. Aku juga berpikir demikian. Sobo tidak akan pernah mau ikut campur dalam segala hal yang sudah terjadi di antara kita. Kurasa kita harus bersiap berperang secara langsung dengan Kuncoro malam ini, apapun yang terjadi. Kurasa akulah yang lebih dulu yang menjadi incaran bagi Begundal satu ini. Kamu lebih tahu bagaimana Trah Balasedo dan Trah Angkoro ketika bertemu. Si lelaki seperti menahan senyum. Dia sudah menghinaku di hadapan darah persekutuan lain. Aku tidak akan pernah melupakan sikap sombongnya. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara langkah kaki mendekat. Karsa Atmojo melirik dari sudut matanya.
Seorang wanita mengenakan kerudung untuk menutupi wajahnya. Bila kalian membutuhkan dukungan untuk menghabisi Kuncoro, maka aku sebagai pewaris dari keluarga Gayatri siap mendukung kalian dalam menunaikan santet janur ireng. Karsa terkejut melihat hal ini. Keluarga Gayatri yang memiliki sejarah emosional dengan Kuncoro tiba-tiba menawarkan diri menghabisi Kuncoro. Lelaki misterius tersenyum menyeringai. 3 keluarga masih belum cukup untuk menunaikan santet ini kepada Trah Bola Sedal. Kuhargai pendapatmu, tetapi bagaimana bila pewaris Kuncoro yang sah ikut dalam pembantaian ini? Kata Gayatri. Maksud jenengan, Sabdo. Bagaimanapun juga, pewaris sah Kuncoro adalah dia. Maka, secara hukum kita, dia adalah kepala keluarga yang sebenarnya, bukan si kecil Arjo. Itu tidak mungkin. Kita tahu bahwa Intan menyandang gelar Ranum selanjutnya. Semua dari kita tahu apa yang akan terjadi bila Ranum dan Canguk Sono berada di dalam garis keturunan yang sama. Semua akan tumpang tindih. Nyawa kita tidak ada harganya lagi. Lalu, apa rencana kalian? Tanya Gayatri. Tidak ada salahnya mencoba. Lagi pula, keputusan ini ada di tangan Sabdo Kuncoro sebagai ujung dari santet ini terhadap keluarganya sendiri. Urusan apakah dia bersedia atau menolak, kita jalankan saja semampu kita. Hari itu, di kediaman Menur Arya, kesepakatan baru terlahir dari 3 keluarga yang paling kuat. Sabdo mendengar semua ini, dan sekarang pilihan ada di tangan Sabdo. Sabdo menatap genangan darah di bawah kakinya. Ia tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Namun bila dia diberi sedikit umur saja, dia ingin melihat Intan Kuncoro untuk terakhir kalinya. Sabdo mendengar seseorang berjalan mendekat. Bila Arjo datang menghabisi dirinya sebagai penebusan dosa dari dendam kepada Atmojo, Sabdo sudah siap mati. Dia menoleh melihat siluet bayangan hitam berjalan semakin dekat. Rupanya, dia adalah Sugi Bahir. Ia melihat Sabdo dengan iba. Sugi berlari mendekat, mulai mencoba melepas ikatan rantai yang membelenggu Sabdo. Sabdo meringkuk. Ia bertanya kepada Sugi, apa yang terjadi di luar sana selama dirinya terkurung di dalam sini. Sugi menceritakan semuanya. Amarahnya meledak-ledak saat tahu Arjo akan menikahi anaknya sendiri, Intan. Ada apa? Sugi melihat Sabdo yang menatap kosong. Bokolono mendekat melihat wajah Sabdo yang kini beralih kepadanya. Ki, kalau kau jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Apa? Sugi bingung. Sabdo meloleh ke Sugi. Mana yang kamu pilih? Menghabisi seluruh keluargamu atau memilih mati dan mengakhiri semua ini? Aku tidak akan memilih keduanya. Aku memilih pergi dari neraka ini. Persetan dengan semua itu. Yang penting aku masih bisa selamat. Sabdo seperti ingin tertawa mendengar Sugi. Namun, di dalam hati ia menjerit. Apa, menurutmu aku mengikuti kata mereka saja? Sugi melotot melihat Sabdo. Ia seperti tidak dapat menjawab pertanyaan Sabdo. Maksudmu, kamu akan bergabung dengan 3 orang sinting itu? Menghabisi seluruh keluargamu dan orang-orang sinting yang ada di sini? Sabdo menunduk. Kamu sudah kuanggap seperti abangku sendiri. Bisakah aku meminta satu permohonan kepadamu? Kamu ingin aku melakukan apa? Tanya Sugi melihat wajah Sabdo. Bawa Intan pergi sejauh mungkin dari sini. Membawa Intan pergi? Bagaimana caranya? Kepalaku akan ditebas oleh bapakmu. Arjo bukan bapakku.
Dia hanya pamanku yang sudah mengambil semua yang harusnya aku miliki. Jadi, ya, akan kuhabisi Arjo bersama para sekutunya malam ini. Tapi sebelum itu, Sabda memegang bahu Sugi. Ia melihat dengan sorot mata mengiba, memohon bahwa Intan pergi sejauh mungkin. Malam ini, pernikahan akan berlangsung berlumur darah yang tak akan bisa kering. Sugi mencabut paku yang membelenggu dua kaki Sabdo. Kini, Sabdo menjerit begitu keras. Kedua kakinya mungkin tidak dapat digunakan. Lalu, bagaimana Sabdo bisa keluar dari tempat ini? Sugi melangkah mundur, melihat Sabdo memeluk binatang itu. Bokolono akan menuntaskan santet dengan 3 ingon-ingon milik keluarga besar yang lain. Sugi masih mengingat kata-kata Mbah Karsa di tempat itu. Butuh 4 persekutuan untuk melangsungkan santet besar yang akan menumbalkan banyak hal bila sampai kita gagal. Sabdo memandang Mbah Karsa. Apa yang terjadi bila tidak sampai 4 orang? Mbah Karsa tersenyum kepada Sabdo. Maka tumbal nyawa santet si pengirim akan menjadi pengganti dari santet ini. Sabdo tampak menimbang-nimbang kata-kata Mbah Karsa. Anda yakin mau menunaikan ini? Aku tidak bisa menjamin untuk ikut dalam pembantaian ini. Untuk terakhir kali Mbah Karsa berkata kepada Sabdo, aku percaya kepadamu sebagai keturunan Kuncoro murni. Kukorbankan hidupku untuk menghindari Arjo menjadi abdi ratu satu-satunya. Kami akan menghentikan ketamakan dari ambisi tersebut. Sugi melangkah pergi meninggalkan Sabdo di ruangan itu yang mulai merapalkan mantra. Janur Ireng. Di atas singgasana pernikahan, Arjo duduk bersanding dengan Intan. Terlihat Intan lebih banyak diam. Di belakangnya, makhluk perempuan tanpa kaki menggerogoti tubuh perempuan malang itu. Arjo menyeringai memandang sosok mengerikan yang terus menjulurkan lidah sembari melihat ke arahnya. Sengarture adalah salah satu ingon dari 2 makhluk yang diturunkan oleh Maharatu. Sejak dahulu tahun, Atmojo sudah dipercaya untuk menjaga dan memelihara serta memanfaatkan makhluk ini guna melancarkan semua urusan mereka di dunia. Layaknya seperti Bokolono yang mengabdikan diri untuk Kuncoro. Sengarturi juga melakukan hal yang sama. Arjo sudah pernah melihat semua ingon para tetua Trah Pitu. Salah satunya pernah membuat dirinya begitu ketakutan. Makhluk itu menempel seperti parasit di tubuh Intan Kuncoro. Pemandangan ini disaksikan oleh seluruh bawahan Kuncoro. Arjo seperti dengan sengaja menunjukkan kepada semua bawahannya bahwa Atmojo sedang menabuh genderang perang kepada keluarganya. Tidak ada satupun dari orang-orang Kuncoro yang berani membantah keputusan Arjo menggantikan putranya untuk menikahi Intan Kuncoro. Tidak ada juga yang berani berkata-kata di belakangnya. Sejak dulu, keluarga Kuncoro dihormati. Satu-satunya dari keluarga yang menganut pernikahan sedara. Meski begitu, ini menjadi pertama kalinya seluruh antek-antek Kuncoro melihat pernikahan sedara itu dilakukan oleh bapak kepada anak kandungnya sendiri. Gending suara gamelan dimainkan. Para penari mulai melakukan pertunjukan. Di bawah atap kediaman Kuncoro, semua orang menikmati pesta. Namun, tidak bagi Arjo. Sedari tadi, ia merasa aneh, karena tidak menjumpai satupun bagian Trah Pitu. Bila Atmojo yang tidak hadir, ia bisa memahami, karena sedang berperang. Namun, Trah Pitu yang lain kemana?
Kejanggalan ini membuat Arjo tidak tenang menikmati keberlangsungan pernikahannya dengan Ranum. Setelah ini, Canguk Sono akan menjadi miliknya. Sejak awal, harusnya memang dirinya lah yang pantas mendapatkan warisan ilmu ini, karena hanya Arjo yang dapat memaksimalkan kekuatan Bokolono. Tapi, dengan adanya Ranum dan Canguk Sono di genggamannya, hanya tinggal menunggu waktu untuk membuat 6 keluarga yang lain memohon ampun. Dengan ini pula, Ratu akan menjadikan seorang Kuncoro sebagai pewaris tunggal dari permainan yang sudah dia buat selama ratusan tahun untuk menjadi pewaris sah dari ilmu mendem dunyo. Aula ramai dipenuhi para tamu undangan saat Sugi melangkah masuk. Ia berbaur dengan tamu-tamu lain yang tak lebih dari para bawahan serta abdi-abdi bagi Kuncoro. Sugi melihat Lina sedang mengantarkan minum bagi para undangan. Ia mendekati wanita itu, menarik tangannya menjauhi kerumunan orang. "Lina, dengar. Akan terjadi sesuatu yang mengerikan di sini," kata Sugi sembari melihat ke sekeliling. "Tinggalkan tempat ini sejauh mungkin. Bila semua terlambat, tak akan ada yang selamat di tempat ini." "Apa toh Mas Sugi?" kata Lina bingung. Sugi menatap Arjo yang duduk di samping Intan Kuncoro. Setelah berpikir, ia melihat Lina sekali lagi. "Janur Ireng akan dituntaskan malam ini oleh Tuan Sabdo." Lina akhirnya mengerti maksud perkataan Sugi. Terlihat dari raut wajahnya yang berubah, mereka menatap ke atas tempat janur kuning dipasang membentuk simbol pernikahan Jawa. Perlahan-lahan, satu persatu janur menghitam, tetapi tak ada yang menyadari selain mereka berdua. "Aku harus menolong pemuda itu." "Siapa?" tanya Sugi. "Bayu Saseno. Dia disekap di gudang belakang bersama para abdi lain. Aku harus menolongnya." Sugi mengangguk mengerti, meski hatinya getir mendengar nama Bayu Saseno. Bagaimanapun juga, dia sudah menolongnya, meski harus mengorbankan Sugeng. "Pergilah bersama Bayu. Kalian harus meninggalkan tempat ini." Lina mengangguk sebelum berlari meninggalkan tempat ini. Sugi melihat punggung perempuan itu yang terlihat tergopoh-gopoh. Ia lalu menoleh ke tempat Arjo duduk. Ia dikejutkan dengan sorot mata Arjo ke arahnya. Arjo melangkah turun dari singgasana. Ia seperti menyadari kejanggalan di wajah Sugi. Arjo menuju tempat Sugi, lalu Sugi mundur takut sampai dirinya tak sengaja menabrak seseorang. Arjo mendekat semakin cepat. Sugi seperti ingin berlari meninggalkan tempat ini. Tetapi Intan Kuncoro masih duduk memandang kosong di atas kursi singgasana pernikahan. Ia seperti dirasuki oleh sesuatu. Arjo memegang tangan Sugi, menatap wajahnya lalu berkata, "Kamu menyembunyikan sesuatu dariku." Sugi menggeleng, berkata bahwa dirinya tidak menyembunyikan apapun. Tetapi Arjo tidak dapat dibohongi. "Katakan, apa yang kamu sembunyikan dariku, Congos?" Sugi begitu ketakutan hingga tanpa sengaja ia melihat janur kuning di atas. Arjo ikut menoleh ke dedaunan janur kuning di atas menghitam perlahan-lahan. Arjo terlihat murka, kemudian menampar wajah Sugi dengan sangat keras di depan para abdi serta para tamu undangan. "Bangsat! Kamu bersekutu dengan mereka!" teriak Arjo. Beberapa abdi melangkah mundur. Gamelan yang mengalun tiba-tiba berhenti. "Jadi, kamu yang rupanya mengkhianatiku. Kamu adalah duri di dalam daging. Akan kubunuh kamu." Arjo mencekik leher Sugi dengan kuat. Sugi mencoba melawan, tetapi dirinya tak dapat berbuat banyak. Arjo bukan orang sembarangan. Tenaganya seperti tenaga 10 pria. Sugi melotot memukul-mukul pergelangan tangan Arjo, berharap dia melepaskan. Tetapi Arjo tidak peduli. Sesuatu tiba-tiba terjadi.
Salah satu tamu menatap Arjo sebelum menyentuh perutnya. Semua orang menatap ke arah lelaki itu. Ia kemudian tiba-tiba memuntahkan darah, berteriak-teriak sambil memegangi kepala. Semua orang yang termangu mulai sadar bahwa ada yang tidak beres di pesta ini. Orang-orang mulai berlari panik, tetapi pintu tiba-tiba saja tertutup. Orang-orang ini terjebak oleh sesuatu yang tak dapat mereka lihat. Arjo mencabut kerisnya ke arah Sugi. Apa Sabdo ikut di dalam santet ini? Akan kubunuh dia, lalu akan kubalas kalian. Semua orang yang ada di balik kejadian ini akan kusiksa. Arjo melangkah pergi, tak menghiraukan orang-orang yang panik. Sugi melihat seorang perempuan terus-menerus membenturkan wajahnya ke lantai sampai bentuk hidungnya tidak dapat terlihat. Di tempat lain, seorang lelaki mencakar-cakar wajahnya. Sugi tahu bahwa santet ini mulai bekerja. Ia segera mendatangi Intan, menarik tangan perempuan itu. Tetapi ada yang aneh dari sosok Intan yang dia kenal. Wajahnya melotot sembari menyeringai. Ia berkata kepada Sugi, "Cah cilik, raiso selamat." Sugi tidak lagi peduli. Ia menggendong Intan meski perempuan itu terus menendang-nendang, menolak untuk pergi. Di lantai, beberapa potongan kepala terlihat. Para abdi yang saling membunuh satu sama lain. Beberapa mati dengan menusuk wajahnya menggunakan pisau. Darah mengalir di mana-mana, hingga tidak ada satu langkah pun yang bisa dilewati tanpa genangan darah. Pintu terbuka. Beberapa abdi serta tamu yang tunggang langgang mati dengan cara tidak wajar berserakan. Anehnya, hanya Sugi yang tidak merasakan apa-apa. Sugi berpikir, mungkin saja Tuan Sabdo yang melakukan ini, menjamin dirinya untuk hidup. Sugi harus pergi dari neraka ini. Di belakangnya, teriakan meminta tolong bersahut-sahutan. Mereka terus dihujami sesuatu yang membuat wajah mereka hancur berkeping-keping. Sugi meminta Intan masuk ke dalam mobil, tetapi perempuan itu terus melawan. "Jarno aku, delok pembantaian iki cah lanang duwe santun." Sugi yang merasa kalut akhirnya membentak sosok Intan. "Jancok, menengo!" Intan menyeringai melihat Sugi. Kemudian Sugi menyalakan mobil, meninggalkan kediaman Kuncoro untuk pergi sejauh mungkin. Malam itu, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Di jalanan kosong itu, Sugi menginjak gas sekencang mungkin. Ia menangis, menjerit putus asa. Sementara Intan melihat dirinya sembari tertawa, menunjuk giginya yang menguning. "Tenang, kau bakal mati, nak. Uripmu wis dijamin ambek." Sugi menginjak rem tiba-tiba. Di tengah guyuran hujan deras, Sugi melihat sesuatu di depan jalan. Sebuah mobil hitam berhenti di tengah jalan. Seorang wanita bersanggul mengenakan payung dan pakaian serba putih berdiri di sampingnya. Sugi membuka pintu, melangkah turun dari dalam mobil, mendekati Mbah Karsa yang melihat dirinya. Mbah Karsa tersenyum, menyentuh wajah Sugi seolah menenangkan dirinya yang terlihat kacau. "Kamu kembalilah. Biar ku bawa gadis ini. Tidak perlu khawatir. Sabdo sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Kembalilah. Pastikan dia hidup. Percayakan gadis ini kepada aku, nak." Mbah Karsa menceritakan bahwa ada sesuatu di dalam tubuh Intan Kuncoro yang berbahaya. Ia mengangguk kepada Sugi sebelum melihat Intan Kuncoro melangkah turun dari dalam mobilnya, lalu berlutut bersimpuh di bawah kakinya. "Pergilah, jangan sampai kau kehilangan waktu sedikit pun." Sugi melihat Intan seperti ketakutan dengan Mbah Karsa. Ia pun putar balik untuk menjemput Sabdo Kuncoro. Sabdo merapal mantra sembari mencabik-cabik tubuh Bokolono, mengulitinya hidup-hidup,
saat suara pintu dibanting terdengar. Ia menoleh, mendapati Arjo dengan sebilah keris yang ia kenal. Keris milik Sakti Jero. "Kon wes kelewatan," kata Arjo. Suaranya gemetar hebat dengan darah yang keluar dari kedua bola mata, hidung, serta kedua telinganya. Arjo sedang menahan sakit. Tubuhnya juga mendapat efek dari santet ini. "Kon tak pateni saiki!" teriak Arjo. Sabdo merangkak mundur, kedua kakinya lumpuh, tidak dapat menahan beban tubuhnya. Paku serta belenggu yang sebelumnya menghancurkan tulang kakinya membuat Sabdo tak dapat berbuat banyak. Arjo mendekatinya dengan cepat. Ia menendang wajah Sabdo, menginjak kepalanya, lalu menghunus keris hingga menusuk rongga pipinya. Darah mengalir dari wajah Sabdo. Ia meraung kesakitan. "Kon ambek bapakmu podo wae. Goblok. Goblok kabeh. Jancuk." Keris terus menembus wajah Sabdo, merobek pipi hingga ke dagu. "Arjo!" Arjo menoleh mendapati Bayu yang tubuhnya dibopong oleh Lina. Tubuh Bayu bermandikan darah. Bayu menyeringai tersenyum melihat Arjo. "Aku sudah memimpikan malam ini seumur hidupku. Kamu pasti bingung kenapa aku melakukan ini. Karena kamu, Arjo. Kamu akan menjadi awal kehancuran mereka semua. Kuncoro mendapat balasan yang setimpal. Bangsat kamu bocah tengi!" Arjo menarik keris itu dari wajah Sabdo. Sabdo menjerit kesakitan. Arjo mendekati Bayu, tetapi Sabdo menahan kakinya. Bayu lalu berkata, "Ketamakanmu akan mengakar, lalu tumbuh menjadi benalu pada bunga Wijaya Kusuma. Kamu tumbal yang sudah kutunggu. Sampai jumpa lagi, Arjo. Sampai jumpa di neraka, bangsat." Lina membawa Bayu pergi meninggalkan tempat itu, sementara Arjo mulai merasakan sesuatu mengambil alih dirinya. Bagian di dalam tubuhnya sudah hancur. Semua orang yang selama ini disumpahi bersekutu dengannya, rupanya bersama-sama ingin menghancurkan dirinya hingga berkeping-keping seperti ini. Dalam kesadaran yang terbatas, menjambak rambut Sabdo, ia mengiris telapak tangannya sendiri, lalu menjejalkan darah yang mengalir ke mulut Sabdo. Kamu pikir aku akan berdiam diri saat kamu melakukan ini kepadaku? Kamu tak akan bisa mengendalikan Pukolono lagi. Makhluk ini akan kukunci di dalam patung ini. Kamu tidak akan bisa melepaskan dirinya, kecuali mati." Sabdo melihat tubuh Bokolono terbakar di depan wajahnya. Arjo tertawa. Ia tak pernah tertawa sekeras ini. "Kon gak eruh apa-apa ambek sing mok lakoni. Mbok pikir wong iku gak bakal mateni kon sawise aku mati. Kon goblok. Kuncoro ora pantes didadekno kaya ngene. Trimoon nasibmu. Nasib ajarmu, Sabdo." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Arjo terdiam. Dari mulutnya, ia memuntahkan darah hitam. Janur ireng mulai menggerogoti tubuhnya. Ketakutan yang selama ini Arjo sembunyikan di dalam hidupnya, kini mulai menyeruak naik. Ketakutan akan sebuah kematian mulai memenuhi isi kepala Arjo. Ia mulai berlutut sembari meraung-raung, menolak untuk mati dengan cara seperti ini. Namun, Sabdo melihat bahwa tidak ada lagi yang dapat dilakukan oleh Arjo. Ajalnya sudah dekat. Sabdo bersimpuh di bawah patung kambing Bokolono, mengerang menahan tubuhnya yang mulai mati rasa. Arjo menjerit seperti anak kecil, sebelum tertawa lagi dengan begitu keras. Ia kemudian meninggalkan Sabdo pergi entah kemana. Tubuh Sabdo tidak dapat digerakkan lagi. Ia terdiam dalam pilu yang begitu hebat. Ia bisa melihat dari matanya bahwa Arjo begitu menderita.
Benarkah seberat ini menyandang nama Kunchoro? Arjo hanya ingin membuat nama Kunchoro kembali disegani seperti pendahulunya. Tetapi cara yang dilakukan untuk mendapatkan keagungan ini benar-benar salah. Arjo merampas yang bukan menjadi miliknya. Tapi malam ini mungkin dia akan melihat Arjo mati, mengakhiri penderitaan selama-lamanya. Arjo melangkah di lorong. Ia sudah tidak dapat mengenali dirinya lagi. Di tengah-tengah perjalanan, Arjo mendengarnya. Ia mendengar alunan gamelan yang sedang dimainkan. Arjo mulai menari-nari sembari berlenggak-lenggok di atas tumpukan mayat yang berserakan dengan genangan darah yang memenuhi lantai. Arjo mengikuti irama musik, tertawa-tawa sampai tariannya berhenti ketika melihat seseorang berdiri di muka pintu rumahnya. Sugi Bahir. Arjo melihat Sugi dengan ekspresi bingung sebelum tersenyum menyeringai, lalu menggorok lehernya sendiri dengan sebilah keris yang ada di tangannya. Dia berusaha memotong kepalanya sendiri, sembari kakinya bergerak menari-nari. Ia menarik kepalanya sendiri sekuat tenaga dengan kedua tangannya, hingga akhirnya terlepas, menggelinding di lantai, sementara tubuh Arjo masih berdiri menari-nari tanpa kepala. Sugi melihat Arjo dengan perasaan campur aduk. Ia melewati Arjo menuju ke tempat Sabdo berada. Di sana, ia menemukan bocah itu tengah tergeletak menutupi wajahnya, meraung-raung menangis. Sugi membantu Sabdo membopong tubuhnya meninggalkan tempat ini, tempat di mana janur ireng dituntaskan dan menghabisi semua orang yang ada di sini. Hanya beberapa orang yang berhasil lolos dari peristiwa ini karena melarikan diri. Sugi melihat kediaman Kunchoro untuk terakhir kali, sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan kutukan ini yang akan mendekam selama-lamanya di sana. Epilog. Sugi melangkah menyusuri lorong sebelum berhenti di depan sebuah pintu. Ia mendorong pintu perlahan, kemudian berjalan mendekati sosok yang tengah duduk di kursi goyang. Sosok itu berhenti mengayunkan kursi lalu berkata, "Sampaikan pesanku kepada anak perempuan Kunchoro itu. Ia harus mati bila tidak ingin menanggung dosa pendahulunya. Dengan ini, yang lain bisa saja kuampuni." Sugi tak langsung menjawab. Ia melihat rambut panjang sosok itu yang mulai memutih. Yang biasanya disanggul, kini tergerai menjuntai. "Apa tidak ada jalan lain, Nyonya? Apa tidak sebaiknya bayi itu dibiarkan lahir? Anak itu tidak tahu apa-apa." "Justru karena itu, Mas Sugi, ia tak harus menanggung dosa pendahulunya. Bukankah lebih baik seperti itu?" Sugi bimbang. Ia tidak tahu lagi harus berkata seperti apa untuk mengubah jalan pikiran wanita yang ia kenal sebagai seorang Atmojo. Sugi mengangguk, melangkah mundur meninggalkan ruangan saat menutup pintu. Ia melihat Lina berdiri memandangnya dengan sorot mata mengiba menunggu jawaban. Ekspresi wajah Sugi sudah mengatakan semua, meski tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Lina tahu apa yang Sugi lakukan. Intan Kunchoro harus mati untuk menghindari kematian dari Tuan Sabdo. Entah seberapa menderita lelaki itu bila ia sudah sadar dari tidur panjangnya. Mengetahui bahwa perempuan yang sangat dicintainya mati membawa darah dagingnya hanya untuk membayar utang dari kekalahan Kunchoro. Mas Sugi." Sugi membuka mata, tersadar bahwa saat ini dirinya sedang menyetir di jalanan sepi. Hujan sudah mulai reda meski tanah aspal mulai terlihat lembab. Sugi melihat dari kaca depan mobil. Dela Atmojo sedang mengamati dirinya. "Mas Sugi nggak apa-apa? Dari tadi saya lihat Mas Sugi hanya melamun saja."
Saya nggak apa-apa, Non. Jawab Sugi, tetapi ekspresi wajahnya tidak dapat menyembunyikan gejolak yang ada di dalam pikirannya. Ia baru saja melakukan tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Tak hanya itu, Sugi harus kembali menyeret seseorang yang tidak seharusnya terikat lagi dengan jalannya takdir yang tidak dapat ditebak. Apakah saat ini dia sudah mati? Benar, apa yang dikatakan oleh Bayu Saseno. Ia akan menjadi titisan saat darah Sabdo sudah menggenang di atas tanah hitam. Pemilik Bokolona akan lahir dari sosok perempuan yang melihat kematian majikannya. Sugi menginjak rem. Ia menepi di bahu jalan di samping rimbun pepohonan hutan yang gelap. Dari pepohonan muncul sosok seseorang. Di sini, Non. Della mengamati tempat sosok tersebut. Iya, Mas. Di sini. Perempuan itu melangkah turun dari dalam mobil, sementara Sugi memperhatikan sosok perempuan asing yang seperti sudah menunggu kedatangan Della Atmojo. Saat pandangan mereka bertemu, perempuan itu melempar senyum. Sudah lama menunggu? Tanya Della. Perempuan asing itu mengangguk lalu berkata, kamu membawanya. Ada di dalam kain ini? Baiklah, akan ku antar Anda bertemu dengan dia. Baiklah Mbak Mayang, terima kasih sudah meluangkan waktu untukku. Della melihat Sugi untuk terakhir kali. Ia memberikan gestur bahwa Sugi sudah bisa pergi. Meski ragu meninggalkan cucu majikannya yang pergi bersama orang asing, Sugi akhirnya memilih pergi. Ia memundurkan mobil, kemudian melaju di atas aspal. Dari kaca spion, Sugi melihat Della bersama perempuan itu masuk menembus kegelapan hutan. Setitik kisah Mira. Alunan kendang dan gending beradu dalam buayan musik yang memabukkan. Diikuti gerakan luwes seorang penari yang mengenakan topeng kayu yang diukir dari pohon sono. Tawa penonton terdengar sesekali saat penari yang diperankan oleh lelaki melontarkan candaan kepada lawan main yang biasa disebut dengan lakon pato. Mereka begitu menikmati pertunjukan ludruk malam ini. Saat itu, usia Mira menjelang 10 tahun. Bersama anak-anak lain yang sebaya, ia menikmati acara tersebut di barisan terdepan. Saat penari mulai menekuk badan, mengikuti gerakan, dan dendang nada dari gamelan yang ditabuh, tiba-tiba, dari tempat Mira bersila, di atas rumput, mendadak terjadi sesuatu yang tak Mira mengerti. Mira gelisah melihat ke sana-sini. Pertunjukan ludruk masih berlangsung, tetapi suasananya menjadi sunyi senyap. Pandangannya menatap sesosok wanita berambut panjang yang sangat tinggi tengah berlutut. Wanita itu kemudian berdiri di belakang sang penari yang seperti tidak menyadarinya. Dengan hanya berbusana seperca kain putih yang lusuh, ia menunduk dalam diam. Mira tertuju pada kuku jari tangannya yang panjang sekali. Tak hanya itu, ia juga memiliki rambut yang panjang tergerai tak berujung. Sosok itu kini seperti sedang memperhatikan dirinya. Lapangan rumput ini tiba-tiba menjadi tempat kosong yang sunyi senyap. Perlahan, Mira melihat sosok lain muncul satu persatu di sekitar tempat Mira duduk. Mira, ucap sosok itu mendekatinya. Mereneon, Mira tak menggubris ucapan sosok itu. Tetapi ia tak dapat mengabaikan sosok lain yang kian lama kian banyak. Mulai dari sosok tanpa kulit yang dibungkus kain kafan, hingga sosok hitam besar dengan bulu lebat yang memenuhi tempat ini. Mira gemetar. Sosok itu mendekat. Caranya berjalan begitu aneh. Ia berjalan dengan menyeret kedua kaki. Mira merangkak mundur, tetapi sosok itu mendekat lebih cepat. Mira tersudut. Tempat ini sudah dipenuhi oleh balak lelembut. Tangannya yang kurus kering menyentuh kepala Mira. Ia membelai rambut Mira dengan begitu lembut.
Wajahnya yang tertutup rambut kini mulai tampak di depan mata Mira. Wajahnya sayu, tampak begitu menderita. Air matanya menetes, ia membisikkan sesuatu kepada Mira. Janur ireng iku, tandha pitulah kon iso dikalahno. Nanging dalan iku isih suwe. Amarga lara bakal dirasakno kabeh kudra kanggo ngadep ratu. Mira tersentak membuka mata. Keningnya berkeringat. Tangannya gemetar hebat. Ia terdiam menatap sekeliling. Tak lagi ia menemukan pemandangan mengerikan itu. Hanya mimpi. Hanya mimpi. Sudah lama sekali Mira tak memimpikan peristiwa itu. Hingga saat ini, ia masih tak ingat apakah penglihatan itu adalah bagian dari ingatan di masa lalunya, ataukah hanya sebuah mimpi yang datang secara tiba-tiba. Mata Mira teralihkan pada jarum infus di tangannya. Ia tak mengerti kenapa bisa sampai ada di tempat ini. Rasa ngilu di bahunya tiba-tiba terasa menyakitkan. Mira akhirnya menyadari apa yang sebelumnya terjadi. Seorang wanita berkerudung merah menemuinya. Entah apa yang terjadi setelahnya. Mira tak bisa mengingatnya dengan jelas. Hanya bayangan samar-samar saat wanita itu melompat keluar jendela. Seseorang membuka pintu. Mira menoleh melihat seorang lelaki jangkung dengan jenggot tebal dan rambut hitam melangkah masuk. Riko. Mir, lo udah sadar? Mira tak menggubris pertanyaan lelaki itu. Sesuatu yang lain yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia sudah mati. Riko bingung. Mati? Siapa? Perempuan itu. Dia yang nusuk gue. Riko tidak mengerti maksud Mira. Sorry. Tapi kayaknya ada yang salah deh. Salah gimana maksudnya? Tanya Mira. Yang nusuk bahu lo itu... Riko terdiam lama. Lo sendiri? Mira terbelalak. Gila, gue nusuk bahu gue sendiri. Gak mungkin. Tenang Mir, kondisi lo masih belum stabil. Ucap Riko mencoba menenangkan. Jadi, setelah gue denger lo teriak, gue langsung ke kantor. Pas gue sampai, lo udah terkapar. Darah lo di mana-mana. Jadi, gak ada perempuan jatuh dari lantai 7? Gak ada, kata Riko dengan wajah yakin. Gak ada siapa-siapa, Mir. Lo udah ngecek CCTV? Mira masih penasaran. Udah, Mir. Gue langsung cek CCTV setelah bawa lo ke rumah sakit. Riko terdiam, melipat tangan sebelum melanjutkan ceritanya. Gue lihat, lo masuk ke ruangan, terus duduk. Entah apa yang lo lakuin gak jelas. Kayaknya lo baca buku atau jurnal. Terus ada telepon dari gue. Terus lo keluar begitu aja. Riko menatap mata Mira. Gak lama, lo balik sambil bawa pisau. Terus lo nusuk bahu lo sendiri berkali-kali sambil ketawa. Lo gak habis minum-minum yang aneh-aneh kan? Mira tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Riko. Di mana jurnal gue? Riko merogoh isi tasnya, mengeluarkan jurnal, lalu memberikannya kepada Mira. Ada lagi, buku kulit. Lo lihat kan? Warnanya coklat. Riko menatap Mira bingung. Gak ada lagi, Mir. Cuma ini doang. Ada! Teriak Mira. Di meja gue ada buku kulit, warnanya coklat. Gue gak lihat, Mir. Mencoba meyakinkan. Mira membuka jurnal, melihat satu persatu halaman di dalamnya. Namun Mira merasa ada yang salah dengan jurnalnya. Riko tampak menyadari ekspresi wajah Mira yang seperti kebingungan. Ada apa, Mir? Mira menoleh menatap Riko.
Ada yang ngerobek halaman jurnal gue. Mira kembali melihat halaman-halaman di dalam jurnalnya satu persatu sampai berhenti di sebuah halaman. Di sana tertulis sebuah pesan yang entah ditulis oleh siapa. Bayu saseno iku lawang sing mok goleki. Tapi kuncine ono nang Intan Kuncoro. Mira terdiam merenung sesaat, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu dirinya. Siapa nama-nama ini? Mira tak pernah mendengar ini sebelumnya. Di tengah kebingungan Mira, pintu terbuka. Seorang wanita yang Mira kenal mendekat. Mir, lo udah siuman? Mbak Stella, kata Mira memanggil wanita yang ada di hadapannya, yang adalah kepala bagian tempat Mira bekerja. Gue senang lihat lo baik-baik saja. Nanti, kalau lo udah lebih baik lagi, gue mau minta penjelasan dari lo sendiri. Ngomong-ngomong, gue mau pinjam Riko sebentar. Mira melihat ke arah Stella dan Riko yang tengah berbicara sesuatu satu sama lain di sudut ruangan. Ada yang aneh dari gelagat mereka, seperti membicarakan sesuatu yang serius. Beberapa kali, Mira mendengar sesuatu seperti perempuan yang terlibat di dalam sebuah kebakaran di rumah tua. Setelah mereka selesai berbicara, Stella mendekati Mira, mengatakan bahwa dirinya harus segera kembali ke kantor. Saat itulah, Mira mencoba mencari tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Awalnya, Riko terlihat ragu untuk menceritakan. Namun, melihat tak ada yang bisa menghentikan Mira bila dia dalam kondisi penasaran, Riko akhirnya menyerah dan menceritakannya. Ada kebakaran di rumah orang yang katanya dulu sangat berpengaruh. Rumah itu harusnya kosong. Tapi, tiba-tiba api menjalar dari salah satu ruangan, lalu membakar semuanya. Ditemukan beberapa mayat anak kecil di balik reruntuhan yang dipenuhi jelaga. Terus, Riko menghentikan sedikit ceritanya. Waktu kobaran api sedang besar-besarnya, seseorang melangkah keluar dari bangunan itu. Menurut laporan, dia perempuan yang jiwanya terganggu. Mbak Stella mau beritanya dimuat besok. Jadi gue tinggal dulu ya, Mir. Nggak apa-apa kan? Mira mengangguk, mengatakan terima kasih kepada Riko. Lelaki itu melangkah keluar ruangan, sementara Mira terjebak dalam lamunan. Ia merasa bahwa cerita yang baru saja ia dengar seakan-akan memiliki hubungan dengannya. Apakah mungkin hal ini benar-benar saling berkaitan? Terdengar suara langkah dari lorong dengan lantai kayu. Seorang wanita yang menutupi dirinya dengan selai kain panjang tengah menyusuri anak tangga ke bawah. Ia berhenti tepat di muka pintu, kemudian mengetuk dengan plat besi yang tergantung di badan pintu. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Tetapi wanita itu tahu bahwa seseorang yang sedang dia cari ada di balik pintu ini. Ia mendorong pintu kayu tersebut. Suara kriek terdengar. Ia melangkah masuk ke sebuah ruangan gelap gulita yang tersembunyi di dalam pondasi sebuah rumah megah di tempat terasing. Pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, menimbulkan suara berdebum yang mengagetkan. Namun, wanita ini bergeming. Ia melanjutkan langkah menyusuri lantai kayu, di mana bisikan-bisikan goib mulai terdengar di telinganya. Beberapa kali terlihat rupa boneka-boneka yang menyerupai Rangda, celuluk, sampai Barong berdiri di hadapannya. Boneka-boneka itu seakan hidup. Tetapi itu tak mengendorkan keberanian wanita ini. Dari jauh, terdengar suara sesuatu yang bergesekan, seperti suara seseorang yang sedang menenun. Suara itu semakin terdengar jelas. Bayangan hitam yang terbentang di hadapannya perlahan hilang di satu titik. Di ruang paling dalam, terlihat sosok wanita berambut panjang, tengah bersila sembari menenun. Ia mengenakan gaun panjang berwarna putih bersih. Tangannya elok memainkan jarum-jarum yang terlihat seperti sumpit. Ia memintal benang berwarna kehitaman menyerupai rambut tersulur. Wanita yang sedang menenun itu berkata,
Suatu kehormatan bagiku mendapat tamu terhormat, Trah Angkara. Ia menggenggam sedoso padur yang datang jauh-jauh hanya untuk menemuiku. Suaranya seperti sedang berbisik. Wanita yang berdiri perlahan membuka kain yang menutupi kepalanya. Rupanya, ia adalah Mbah Karsa Atmojo, salah satu dari 7 nama yang bersekutu menjalin ikatan darah, bersumpah menjadi saudara dalam mengabdikan diri untuk Sang Maharatu. Lama sekali sejak terakhir aku melihatmu, Gayatri, yang diperagungkan dengan nama Trah Pengiwo. Balas Mbah Karsa sembari menundukkan pandangan di hadapan wanita yang menutupi wajahnya dengan rambut yang teramat sangat panjang. Apa yang bisa ku bantu untukmu? Mbah Karsa melihat wanita itu. Tatapannya terlihat bersimpati. Kondisi wanita ini sama seperti 5 tahun yang lalu. Aku hanya datang berkunjung, menyapa dirimu sebelum ajalku tiba. Wanita itu berdeham lalu tertawa kecil. Sepertinya begitu. Sangat disayangkan bila Atmojo kehilangan orang sepertimu. Mbah Karsa melihat sekeliling. Ruangan ini terlihat seperti penjara. Ia tahu alasan kenapa Gayatri, satu dari nama yang paling tua setelah Kuncoro, memilih mengasingkan diri di tempat seperti ini. Pandangan Mbah Karsa tertuju pada mangkuk kosong berisi genangan darah yang mulai mengering. Sepertinya fisikmu tak banyak berubah. Masih terlihat sangat muda. Seperti saat aku melihatmu dulu. Apakah keabadian benar-benar sudah mengutuk dirimu? Wanita itu untuk pertama kalinya mengangkat wajahnya, melihat Mbah Karsa dengan bola matanya yang hitam pekat. Bila saja aku diizinkan menua, lalu mati sepertimu, maka aku akan menyambutnya dengan senang hati. Kamu tahu sendiri bagaimana arti penderitaan. Aku tahu. Ku sampaikan simpatiku kepada dirimu. Jadi, langsung saja, apa yang sebenarnya kamu inginkan hingga datang jauh-jauh menemuiku? Mbah Karsa mengangguk tersenyum. Kamu pasti tahu, sampai saat ini, aku masih bertanya-tanya. Kenapa di saat-saat terakhir, sebelum santet janur ireng dilepas, kamu memutuskan untuk bergabung bersama kami? Jelas-jelas, kami semua tahu kamu begitu dekat dengan keluarga Kuncoro. Bahkan, kamu mengenal Arjo saat dia masih anak-anak. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Wanita itu terdiam lama sebelum menjawab pertanyaan Mbah Karsa. Banyak hal yang harus aku pertimbangkan. Hal ini bukan hanya serta-merta menghapus satu nama di antara kita bertujuh. Tetapi, aku juga sadar bahwa hari saat satu persatu dari kita akan menebus segala dosa yang selama ini sudah kita perbuat akan segera tiba. Jadi, kuputuskan untuk mempercepat semuanya. Hanya itu, Arjo Kuncoro adalah anak yang baik. Setidaknya, itu yang ku ketahui saat pertama kali melihatnya. Dia hanya ingin nama Kuncoro tak lagi diinjak-injak oleh dia. Tapi, Arjo 5 tahun yang lalu benar-benar berbeda dari Arjo yang dulu aku kenal. Ia hanya tidak tahu bagaimana harus bersikap ketika nama Kuncoro sebenarnya sudah di ujung tanduk. Setelah Monokolo memutuskan untuk melepas posisinya
dan memberikannya kepada dia. Dia, Mbah Karsa berdeham. sebenarnya ada sesuatu yang ingin kuberikan kepadamu. Wanita itu mengambil sesuatu dari dalam pakaiannya, sebuah kertas yang dilipat dengan tali rambut. Ini menyangkut tentang penerusmu. Kamu harus tahu siapa Kudro dari Atmojo. Mbah Karsa terkejut mendengarnya. Aneh, bukan hal yang biasa bagi sesama terapi itu untuk saling bertukar informasi tentang Kudro mereka tanpa adanya transaksi. Kenapa kamu melakukan ini? Wanita itu memandang Karsa dengan sorot mata sayu lalu berkata, Bila saja seandainya Sabdota mengirimkan Sewudino untuk membalas sakit hatinya atas kematian Intan dan anaknya, apakah kamu juga akan menghabisinya? Mbah Karsa hanya diam. Sudahlah, lupakan saja pertanyaanku. Yang jelas, rogot nyowo dimulai dari penerusmu. Mbah Karsa mengangguk, bersiap pergi, tetapi sebelumnya ia berhenti sejenak. Sudah berapa lama kamu tidak tidur? Wanita itu tersenyum lalu berkata, Sejak kematian para Kuncoro, aku bersumpah tidak akan lagi pernah tidur untuk menghukum diriku sendiri. Mbah Karsa mengangguk, mencoba untuk mengerti. Kamu masih menyantap janin-janin yang dibawakan kepadamu. Wanita itu melihat mangkuk bersimbah darah yang ada di sampingnya. Apa aku harus menjawab semua pertanyaanmu? Tidak perlu, fisikmu sudah mengatakannya. Sekali lagi, ucapkan terima kasih. Mbah Karsa melangkah pergi meninggalkan wanita itu. Pastika Gayatri, Mbah Karsa tidak akan pernah melupakan nama keluarga itu di dalam sisa hidupnya. Saudari kembar dari seorang Linjani yang pernah hampir menaklukkan Pitu. Kalau saja Codro saat itu tidak sigap untuk menangkapnya. Trah Pitu lakon. Nah guys, ini ceritanya udah habis. Habis ini aku akan lanjut ke Ranjat Kembang. Kelanjutan dari Janur Ireng ini bakalan makin seru. Endingnya kayak apa. Jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya bisa terus mengikuti ceritanya. Oke? Ditunggu kelanjutan berikutnya di Ranjat Kembang.